Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, apa kabar? Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda dan bersama saya Mawar Salem dalam program L-Talk Empower Life Through Communication. Sebuah program yang membahas mengenai komunikasi di mana setiap insan pasti menggunakan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan komunikasi, maka dari itu adalah suatu hal yang sangat penting di dalam aspek kehidupan. Kali ini kita akan membahas dengan tema berburu halusinasi. Maka dari itu saya tidak sendiri, di sini sudah ditemani bersama partner panelis kita. Ada Bapak Doni Dikrizer, speaker trainer, dan juga ada Bapak Roni Francis, business maximizer, serta tamu kita yang spesial yang pas untuk diajak berdiskusi hari ini. Ada Bapak Sandi Gunarso selaku friendly coach. Selamat datang Pak Sandi. Selamat datang. Nah, topik kita hari ini adalah berburu halusinasi. Walaupun dalam era yang sudah berubah-ubah, tapi keinginan manusia tetap sama, yaitu ingin menjadi sukses. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memberikan harapan secara nalar akan sulit untuk dicapai. Akan tetapi karena sifat dasar manusia, salah satunya adalah rakus, maka walaupun tahu mereka akan tetap berusaha untuk mencoba. Nah, gimana ini pandangan Pak Doni, Pak Roni, Pak Sandi juga tentang sifat dasar manusia yang katanya adalah rakus, benar nggak sih? Nah, karena tidak melihat arah rakus yang sini. Iya. Silahkan dari Pak Sandi. Iya. Sebenarnya kalau menurut saya itu rakus itu apa? Nggak semua sih. Dan rakus itu ada singkatannya lah, gitu ya. Serakah lah. Serakah ya, greedy ya. Iya. Jadi kalau rakus identiknya dengan makanan, kalau menurut saya kalau kehidupan manusia itu biasanya serakah. Jadi pengen semua mau. Pengen mau ini, mau itu gitu. Saya pernah seperti itu soalnya. Kalau mau ini, mau itu tidak serakah, bro. Itu. Apa tuh? Kan cuma mau dua, mau ini dan mau itu. Ya, berarti cuma dua tidak mau gitu. Kerjain aja. Dia panelis soalnya. Iya. Waktu itu saya di TV One, tapi tidak puas gitu dengan kondisi itu. Lalu saya mencari sesuatu yang beda. Saya menyembuhkan diri jadi dosen juga, terus jadi pembicara juga, ikut Pak Doni juga, gitu. Jadi mana-mana saya mau gitu. Akhirnya mengorbankan diri saya sendiri gitu. Nah, makanya kalau menurut saya rakus itu sebenarnya serakah gitu. Tidak pernah ada puasnya gitu. Kurang lebih begitulah menurut saya. Oke, nah silakan bertanggung jawab orangnya. Ya manusiawi lah kalau menurut aku ya. Itu salah satu unsur dalam sifat manusia. Serakah gitu kan ya, rakus ya, serakah. Cuma menurut saya ada sisi baiknya yang bisa kita kelola. Kalau serakahnya itu dalam arti begini loh, saya pengen banyak mengetahui untuk meningkatkan kemampuan ilmu saya, ya kan? Ya boleh-boleh saja. Selama dia tidak berdampak negatif bagi orang lain dan lingkungannya, ya menurut saya sah-sah saja. Cuma itu kan membuktikan bahwa manusia itu kan punya keinginan yang banyak. Ingin ini, ingin itu, sampai akhirnya begini, pengen cepet kaya, pengen cepet sukses. Anak sekarang lulus sekolah, lulus kuliah, langsung kerja, mau jadi manajer, ya gajinya gaji direktur gitu kan. Nah akhirnya apa? Dia mencari cara untuk memenuhi keinginannya, keinginan yang tadi kalau kita bilang istilah rakus tadi itu dengan berbagai cara. Nah, masuklah dia misalnya mengikuti, melihat iklan lewat media sosial juga banyak sekarang orang menawarkan impian-impian untuk cepat kaya, benar kan? Betul. Sekarang kan banyak kita lihat program-program, ikuti program A, dijamin langsung jadi B gitu kan. Bahkan nggak usah jauh-jauh soal kekayaan deh. Dijamin ikut program ini langsung pinter public speaking. Wih, ngeri loh. Menurut saya itu berbahaya. Ya, tapi karena secara nalurinya manusia punya itu tadi salah satu sifat greedy-nya dalam dirinya, ya dia mau aja ikut itu. Jadi kalau kita kaitkan dengan halusinasi tadi, ya sesuai dengan topik kita, sampai-sampai dia tidak sadar bahwa yang ditawarkan ke dia itu sebenarnya sesuatu yang mungkin tidak nyata. Tapi karena dia diselimuti oleh keinginan greedy tadi yang pengen cepat ini, pengen cepat itu, ya dia ikut aja. Mungkin tanpa kita sadari ya, kita sering terbuai dengan iming-iming. Ya, baik itu secara lewat media ataupun ditawarkan oleh teman kita. Saya ditawarkan oleh teman untuk investasi di satu bidang, ya kan, yang akan memberikan keuntungan sekian, ya kan.
Ya, tapi untungnya karena faktor umur kali ya, udah tidak segini dulu gitu. Akhirnya ada juga yang Maksudnya akhirnya lebih bijaksana. Iya. Kemudian kalau saya tidak memahami sesuatu bisnis, ya saya nggak berani ambil risiko. Kalau saya punya keinginan tertentu, ya saya mending saya investasikan di bidang yang saya kuasai aja. Tapi artinya apa? Mungkin elemen rakusnya sudah mulai berkurang kali ya. Iya. Karena faktor umur tadi. Faktor kedewasaan. Faktor kedewasaan. Oke, ini berbeda ya kalau perempuan yang berbicara tuh faktor kedewasaan. Iya. Ya. Karena Anda mencari pria yang lebih dewasa. Bukan berumur. Iya. Nah, jadi kalau misalnya saya bilang untuk kalau misalnya orang mencari namanya kalau orang bilang sesuatu pencapaian, orang tuh mencari sesuatu namanya level kepuasan di dalam dirinya, ya kan? Betul. Teori di dalam zaman dulu kan udah ada tuh teori namanya kepuasan ya. Iya. Teori macam-macam lah pokoknya misalnya kayak gitu ya. Salah satunya ada hormon di dalam tubuh kita yang ketika kita mencapai namanya sesuatu kepuasan tuh kita mencapai namanya sesuatu yang kenikmatan. Iya, Misalnya, kan? endorfin. Nah, endorfin. Nah, sekarang pertanyaan begini, orang kalau misalnya dengan gaji dulu ya, gaji 1 juta orang happy. Setelah dia udah dapat, apakah akan keluar lagi? Enggak, kan udah nyampe, gitu betul kan? Karena dulu nggak ada medsos. Iya. Seperti nggak lihat orang upload itu. Tapi lihat lagi yang sebelahnya, makannya kayaknya lebih bagus lagi. Nah, dia kan kepengen lagi kan. Jadi kenapa sih orang itu ya menjadi kalau bisa kita bilang menjadi rakus, menjadi namanya serakah, ya kan? Maunya banyak, bukan mau ini dan itu, ya kan? Dia maunya banyak, kenapa? Karena dia mencari yang namanya kepuasan. Dia mencari sesuatu yang ada apa sih yang bisa saya capai gitu loh. Betul. Ya kan? Bukan hanya sekedar kadang-kadang uang itu bukan menjadi salah satu fokus utamanya lagi. Ya kan? Ketika misalkan contoh orang udah bisa membeli sesuatu misalnya handphone tertentu, dia pasti akan mencari yang lebih mahal lagi apa? Ya kan? Jadi kalau ketika orang sudah bisa bekerja di perusahaan tertentu, pengen cari lagi yang lebih lagi daripada sini itu apa? Ya kan? Karena dia mencari sesuatu yang namanya kenikmatan. Jadi berkali-kali ya, manusia itu ya kita udah tahu dari zaman dulu manusia adalah makhluk emosional, ya kan? Yang pastinya selama kita ada di dunia ini, kita pasti terpengaruh dengan namanya emosi, betul nggak? Karena kita terpengaruh dengan namanya emosi ya pasti dong kita akan mencari sesuatu yang membuat diri kita happy. Nah, salah satu yang membuat diri kita happy adalah pencapaian-pencapaian. Betul kan ya? Pencapaian tadi seperti dibilang sama Bro Sandi bahwa bisa seperti itu. Nah, yang menjadi masalah adalah orang-orang yang mengendarai ini. Nah, yang mengendarai contohnya kayak gimana? Orang-orang yang melakukan flexing. Ya kan? Jadi saya tidak ingin menjatuhkan seseorang, tetapi ya Kenapa? Korban flexing ya? Enggak juga. Ya kan? Jadi kalau misalnya Anda sedang melakukan namanya flexing ya, mungkin Anda melakukan itu untuk tujuan bisnis. Bisa, karena ada orang yang melakukan itu supaya apa? Orang ikut sama dia. Ya, betul. Di dalam industri-industri tertentu, mereka melakukan itu supaya orang ikut. Ya. Tetapi itu tujuan mereka adalah buat bisnis. Tapi Anda sadar atau tidak, Anda menjatuhkan orang lain. Nah, ini adalah sudut pandang yang harus kita benahi ya. Nanti dari sudut pandang dari Bro Sandi, Bro Doni ya, dari Kak Mawar, bagaimana caranya kita menyikapi orang-orang yang mengendarai tadi supaya orang itu terbuai dengan namanya halusinasi, dia bisa cepat jadi namanya orang sukses. Padahal yang namanya sukses itu semuanya butuh proses, betul kan ya? Tapi aku salut loh bro, karena orang-orang yang menjalankan itu dia punya kemampuan komunikasi persuasi yang baik. Betul. Ya, bahkan dia menguasai banyak ilmu kan untuk memengaruhi orang lain biar mengikuti apa yang dia katakan. Banyak orang yang kemudian datang dalam sebuah sesi, forum atau acara yang tadinya tidak punya niat apapun, kemudian pulang, kemudian menjadi bagian dari komunitas tersebut gitu kan. Betul. Kalau bukan karena kemampuan komunikasinya, ya kan, ya mungkin dia tidak akan ikut bergabung gitu kan. Nah, jadi ada hal-hal yang memang kita apresiasi. Ya, tapi dampaknya ini bahaya. Karena orang sudah menggantungkan harapannya sampai ini terakhir kemarin ada cerita. Ya, ada sosok yang dikenal sebagai sosok yang sering tampil di media. Kemudian dia pernah di-spill dulu namanya. Nah, nggak usah sebut lah ya kan. Sebutlah Bambang. Sebut saja Mawar gitu. Ya, kemudian artinya dia sudah tidak dapat panggung lagi karena pernah ada masalah.
Dan dia memulai lagi dengan melakukan hal yang mirip-mirip ya, tapi kemudian mengatasnamakan istrinya. Akhirnya ada korban juga. Kenapa? Ya korbannya bercerita, ya siapa sih yang nggak kenal sosok ini, ya kan? Dan ketika dia berbicara, dia presentasi kan, saya terbuai gitu kan. Nah, karena diiming-imingi dengan bentuk kerjasama, investasi, taruh segini akan balik sekian gitu kan. Tapi lama-lama akhirnya dia jadi mesin uang. Orang ini dijadikan ATM gitu kan. Nah, mungkin karena tidak tercapai apa yang dia harapkan, tersadar. Nah, artinya selama belum dalam kurun waktu tertentu, korban ini sudah hidup dalam halusinasi. Ya, baik dipengaruhi oleh sosok yang mengiming-imingi, tapi dia juga pasti kan kenapa dia mau, kan dia juga punya target tertentu dong. Ya, gue taruh uang segini dengan harapan ya kan, nanti bisa balik 10 kali lipat ya kan. Jadi menurut saya itu ya dua arah sih. Iya, nggak mungkin salah satunya doang aja kan? Iya, termasuk adanya pelakor, kena lakinya juga ngasih jawaban. Kok Anda paham sekali ya? Semua bermula dari DM. Semua berawal dari love atau likes di media sosial. Kapan pertama kali Anda mendapat DM itu? Ya, ini kasus dari pasien saya ya. Kalau misalnya di DM sama seorang, kalau lakinya nggak respon, ya nggak akan kejadian. Ya kan? Yang terjadi apa? Karena dia merespons. Ya kemudian lama-lama minta nomor WA kamu dong. Setelah WA akhirnya kita satu jalur loh kantornya, mampir ngopi dong. Baru kejadian. Jadi sama kalau orang punya rasa greedy, rakus tadi, itu manusiawi menurut saya. Manusia itu kan ada sifat itu untuk bertahan hidup. Betul. Tapi kalau dia mengikuti ya semua nafsunya, dia tidak bisa kendalikan. Nah, jadi korban halusinasi. Ujung-ujungnya yang dikejar adalah halusinasi, harapan palsu. Iya. Berarti public figure tadi bisa dibilang memberikan harapan, semacam harapan palsu. Nah, iya, dia bisa memberikan namanya harapan palsu, bukan alamat palsu. Karena itu Ayu Ting Ting. Karena nanti juga pasti akan kita bahas kenapa orang ini mempunyai namanya halusinasi. Penting atau tidak sih kita punya angan-angan seperti itu, ya kan? Yang disebut halusinasi itu sebenarnya apa, ya kan? Dan sampai di mana taraf yang kita sebut dengan namanya halusinasi? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Oke, nah itu dia sahabat Eljang tadi, bahwa memang pada dasarnya manusia itu normal untuk memiliki rasa rakus atau perasaan tidak cukup untuk bertahan hidup atau survive. Cuma ya memang harus dikontrol, jangan sampai kalian malah mengejar harapan palsu atau halusinasi. Kalau sahabat Eljang tertarik untuk mendengar diskusi kita selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di segmen selanjutnya hanya dalam program Altalk, Empower Life Through Communication. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tanya. Saya adalah Putri Pariwisata Indonesia Bali 2022. Jangan lupa untuk selalu show some support untuk YouTube channel kita dengan cara like and subscribe, juga share ke teman-teman kalian untuk channel YouTube Eljon TV. Terima kasih.